Ya. Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga usia lanjut. Mana yang namanya Iqbal? Ibu kok udah nangis? Kita semua bangga lihat Iqbal. Sini, Ibu. Wah, luar biasa. Hai Iqbal. Oh my God, kamu udah berat. Kamu kalau disuruh gendong 1 jam, pantas ibunya susah gendongnya, tapi kamu udah gede. Hai Ibu, luar biasa. Jadi jam berapa Iqbal harus bangun? Jam 5 udah dibangunin. Jam 5 udah bangun. Jadi jalan selama 1 jam. Terus Iqbal, saya lihat di gambarnya tetap senang, tetap gembira. Apa yang membuat Iqbal begitu senang kalau sekolah? Iqbal pengen pintar, katanya Bu. Pengen sekolah, pengen pintar. Ayo Iqbal sekolah, kata teteh. Iya Mi, ayo semangat, katanya, kata si Iqbalnya gitu. Jadi Iqbal kamu senang sekolah kenapa sayang? Pengen pintar. Pengen pintar. Terus kamu di sekolah ngapain aja? Belajar. Belajar. Cita-citanya Iqbal mau jadi apa? Tentara. Mau jadi tentara. Weh. Iya. Kalau Pak Panglima TNI melihat acara ini, beliau sudah mengatakan, ya Iqbal, kamu sudah lulus. Tes pertama uji stamina kamu sudah lulus ya, dari sejak umur 5 tahun. Katanya cita-citanya kan pengen jadi tentara. Kata saya, dari mana Iqbal pengen jadi tentara Iqbal? Ibu aja, kata saya, susah gitu, kata saya. Ntar biarin Mi, Allah yang akan membalasnya, kata si Iqbal gitu. Iya Iqbal, kata saya gitu. Mana sekolah jauh Iqbal, kita kan nyebrang kan pengen pintar Mi, katanya gitu, kata si Iqbal. Ini, iya, saya juga jadi ikut terharu. Ini luar biasa ya, justru anak yang mengatakan saya ingin pintar, biar Allah yang membalasnya. Listrik belum masuk ke lingkungan rumah Iqbal. Nah Iqbal, jadi kalau misalnya ada pekerjaan rumah atau bagaimana, gimana tuh? Pakai lampu, pakai solar, kan minyak tanah mahal Bu. Oh, Jadi pakai solar. iya, kita doakan semoga kita doakan semoga Iqbal, kamu jangan pernah patah semangat untuk sekolah ya sayang ya, karena semangatmu dan kegembiraanmu bersekolah itulah yang menjadi semangat buat Bapak Ibu cari uang buat kamu sekolah. Sebelum menutup rangkaian yang satu ini, tidak ada satupun yang dapat kita katakan sebagai keterbatasan ketika kita ingin mengejar satu kemajuan. Setelah ini kita akan juga melihat bagaimana seseorang begitu kekurangan dari sisi keuangan, tapi ia mampu memiliki satu sekolah. Sesaat lagi di Rosi. Namanya Mama. Lelaki ini berdiri dengan bangga di depan madrasah yang dibangunnya. Siapakah dia? Pengusahakah? Jangan salah. Mamak hanya seorang kuli bangunan. Maka madrasah ini bolehlah disebut sebagai monumen kebanggaannya. Kondisi madrasah sederhana saja, tapi jangan tanya artinya bagi warga di desa Haur Gajruk, Lebak, Banten. Mamak sempat cemas untuk bisa mengaktifkan madrasah ini. Maklumlah, sumber dana untuk membangun dan menggaji guru hanya dari tabungannya senilai 6 juta rupiah. Tapi tidak ada halangan demi sebuah impian. Mimpinya untuk membangun madrasah akhirnya menjadi kenyataan. Beruntung, Mamak bertemu dengan Dedi Miing Gumilar, anggota DPR asal Banten yang bersedia membantu madrasah kebanggaannya. Dan kini, jadilah madrasah ini dibangun dan menjadi milik seorang kuli bangunan. Iya, belakangan ini kita selalu mendengar orang-orang yang hanya berbicara dan ingin dilihat. Sahabat Rosi yang satu ini hanya mendengar dan melihat. Tetapi kekuatan inilah yang membuat ia menjadi pahlawan pendidikan di daerah ia tinggal. Kita sambut Pak Mamak dan Dedi Miing Gumilar. Assalamualaikum Pak Mamak. Waalaikumsalam. Bang Dedi, wah terima kasih sudah hadir.
Rosi, apa kabar? Bang Deddy, terima kasih sudah hadir di sini. Dan Saya dulu. tadi silakan di sini, Pak Mama di sini, mangga Pak. Ya. Pak Kita- Mamak dekat Rosi, saya sering Bapak di situ aja. Maaf ya Pak, Bapak kuli bangunan. Iya. Apa yang terpikir di Bapak untuk memiliki sekolah? Awalnya melihat anak-anak sesudah sekolah SD itu dia main nakal sekali. Saya ada di dalam hati bagaimana kita anak-anak supaya jangan nakal itu. Di dalam hati saya ingin mendirikan sekolah. Supaya mereka Tidak, ada iya, salurannya ada gitu ya, salurannya, dan mereka iya. bisa lebih pinter gitu ya, nggak hanya nakal. Akhirnya bagaimana mewujudkan mimpi itu? Kebetulan ada rumah mertua yang sudah peninggalan mertua. Saya perbaiki, sudah hampir roboh lah. Teman-teman itu belum tahu buat apa itu. Udah membentuk sekolah ya di roka-roka gitu. Baru saya ngomong ke teman-teman. Bahwa itu emang untuk sekolah Iya, gitu. Terus biayanya dari mana Pak? Apa biaya apa? Untuk bikin itu jadi sekolah kan perlu guru, Iya. perlu papan tulis. Ya kebetulan saya punya anak kuliah di Latansa. Cuman ya maklumlah keterbatasan cuman D2. Ya anak itu yang dimanfaatkan pertama guru itu. Sukarela. Sukarela. Iya, iya. Ya kemudian gabung dengan teman-temannya. Jadi dengan seluruh keterbatasan itu, Iya. dengan bangunan fisik yang terbatas, mulai dari bapak, anaknya bapak, terus yang lain secara sukarela mau ngajar di situ. Ngajar di situ. Anak-anaknya ada gitu Pak. Murid-murid yang tadi bandel jadi masuk sekolah Ya, situ. ada. Ya pertama itu yang masuk itu hampir 90 90. yang masuk. Itu banyak atau dikit? Ya, Banyak atau dikit? ya dikira sama itu Banyak. Ya. Banyak ya, Wah. 90 itu udah jumlah yang tinggi. Meskipun seadanya, tapi Bapak adalah pahlawan pendidikan untuk masyarakat di situ ya. insya Allah. Bang Miing, kemudian kenalnya dengan Pak Maal gimana? Setahun lalu kan saya mengikuti proses menjelang menjadi anggota DPR waktu itu. Berarti saya punya kewajiban untuk tahu sebetulnya. Kalau saya jadi wakil rakyat, saya harus tahu siapa yang diwakilinya. Lalu setiap saat saya keliling ke desa-desa, masuklah di Kecamatan Cipanas dan di Desa Haur Gajuruk. Ini lurahnya juga ada di sini. Diajak oleh Pak Lurah, kemudian diminta melihat madrasah ini. Diceritakan Pak Mamak, sampai Pak Mamak ini membawa buku tabungannya. Banknya BRI ya? Kalau Ya, BRI. Ya, tabungannya dilihatkan. Dan nyusulin dia ini, saya datang ke situ dia nggak ada. Ternyata lagi mengerjakan bangunan, disusul dulu, berhenti, break dulu bahasa sininya. Lalu dilihatkan buku tabungannya ada berapa waktu itu? Saldonya, sisanya 9 juta 9 juta. 800. Sementara muridnya banyak dan itu uang itu adalah hasil dari buruh bangunan itu. Mungkin juga untuk makan, untuk anak sekolahnya dan termasuk menggaji guru-gurunya. Yang satu guru itu satu bulannya dapat 100.000 ya? 100.000 rupiah. Semuanya hanya dari penghasilan Dari Pak Maman Maman. itu, dari buruh bangunan itu. Saya bertanya agak nakal, ini guru makan apa dengan 100.000? Sebulan ya Sebulan. gajinya ya. Tapi luar biasa ya Bang Miing ya. Artinya Pak Mama gitu sebagai pekerja Iya. bangunan begitu, melihat bahwa anak-anak di sekitar situ tidak memiliki sarana pendidikan dan bisa punya resiko jadi anak-anak bandel, punya kepikiran untuk membuat sarana pendidikan gitu. Ya, yang saya tertarik untuk manggil beliau ini adalah semangatnya tadi. Kok kuli bangunan bisa menggaji guru, ya, walaupun hanya 100.000, tapi yang kita lihat adalah semangatnya. Ya. Jadi waktu itu kondisinya memang sangat seadanya, Bang Seperti Miing. lihat di gambar yang bilik-bilik itu, saya juga terkaget, terperangah bagaimana anak-anak dengan sekolah bagus saja belum tentu pinter, bagaimana kalau sekolahnya bocor. Itu kan saya kira akan lebih parah lagi. Tapi ternyata anak-anak itu semangat dan saya lihat betul-betul, ya Pak Mamak bilang tadi tanya 90 orang, kebanyakan. Terlalu banyak murid dengan bangku hanya 20 Wah. kursi gitu loh. Jadi 90 itu udah angka yang sangat tinggi. Angka yang sangat tinggi. Jadi pertanyaannya anak-anak di sana antusias juga untuk ikut sekolah Alhamdulillah, ya, Pak, ya? alhamdulillah. Ya. Dan Pak Mama kira-kira cita-cita yang belum terpenuhi, punya sekolah sekarang, masih ada cita-cita yang belum terpenuhi? Masih ada. Apa tuh? Saya ingin mendirikan panti jompo dan panti yatim. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Mama.
Makasih. Dan saya rasanya kalau kita nyumbang sesuatu karena kita lebih tuh kayaknya bukan apa-apa ya, Iya. gitu ya. Justru sumbangan atau donasi dari orang yang sebenarnya sudah sangat mepet itu sesungguhnya satu nilai yang sangat mulia. Jadi, sahabat Rosi, tetaplah bersama saya di sini. Saya kembali dengan tamu yang tidak kalah istimewanya. Selamat, thank you.